Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan merupakan bab pertama dari sebuah karya tulis atau penelitian, yang mana di situ berisi pertanyaan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Pada bagian ini, pendahuluan memberi gambaran mengenai topik penelitian yang akan disajikan. Di dalam pendahuluan di situ terdapat seperti latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Arti dan sejarah singkat logika. Logika berasal dari kata logos yang berarti perkataan. Dalam bahasa Arab, ilmu logika biasa dikenal ilmu mantik, yang berasal dari kata kerja natoqah, yang berarti berkata atau berucap. Baik, selanjutnya pengertian kata. Pengertian kata dalam ilmu logika bertujuan untuk mencari pengertian kata dan penggunaan kata yang tepat. Pembahasan kata ini merupakan suatu unsur yang membentuk suatu pemikiran, baik positif, negatif, dan privatif, universal, konkret, mutlak, dan sebagainya. Sebuah kata menjadi pembeda pada setiap predikator agar mudah didefinisikan. Definisi adalah sebuah pengetahuan yang kita butuhkan dalam kehidupan ilmiah atau kehidupan kita sehari-hari. Jika kita masuk dalam pembicaraan, permulaan, terlebih dahulu kita akan bertemu yang namanya definisi. Jika kita masuk dalam sebuah pembicaraan, permulaan, atau perbincangan, kita akan bertemu terlebih dahulu dengan yang namanya definisi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab klasifikasi bab 4. Klasifikasi adalah mengelompokkan barang yang sama dan memisahkan dari yang berbeda menurut spesiesnya. Macam-macam klasifikasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada pembagian dan pergolongan. Sedangkan pembagian di sini membagi jenis kepada spesies yang diacukannya. Sedangkan pergolongan adalah mengatur barang-barang yang ada di dalam kelompok spesiesnya. Bab 5. Bab proposisi. Proposisi adalah pernyataan kalimat yang dapat dinilai benar dan salahnya. Macam-macam proposisi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proposisi kategorik dan proposisi hipotetik dan proposisi disjuntif. Proposisi kategorik adalah mengandung pernyataan tanpa adanya syarat, sedangkan proposisi hipotetik adalah pernyataan benar tanpa syarat, sedangkan disjuntif adalah kebenaran yang bergantung kepada syarat. Sekarang bab 6. Bab oposisi. Oposisi adalah di mana salah satunya benar dan yang lain salah. Cukup itu saja bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurim. Kini kita telah membahas permasalahan yang kedua dalam logika, tentang relasi antar proposisi. Kita telah membahas proposisi, kata, dan unsur-unsurnya, serta macam-macam permasalahan untuk menentukan kebenaran, seperti keduanya benar, keduanya salah, dan satu benar
dan satunya salah. Setiap pernyataan terdapat permasalahan yang semakna dengan pernyataan aslinya, tetapi berbeda dalam relasinya. Aristoteles dalam bab silogisme membatasi silogisme sebagai argumentasi secara pasti. Untuk dapat melahirkan konstruksi harus ada pangkalan tempat berpijak. Dilema adalah argumentasi berbentuk campuran antara silogisme yang hipotetik dan disjuktif. Selanjutnya kita ke bab 9, yaitu generalisasi. Kita telah selesai membicarakan masalah deduksi. Kini beralih ke masalah induksi, yaitu proses penalaran sejumlah fenomena menjadi kesimpulan umum. Generalisasi sebagai teknik proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena. Berdasarkan penyimpulan, deduktif ada dua, yaitu deduktif sempurna dan deduktif tidak sempurna. Beralih ke bab 10, yaitu analogi. Dalam penyimpulan, generalisasi bertolak dari penyimpulan analogi serta menuju analogi yang lain. Dalam penyimpulan, generalisasi bertolak dari penyimpulan analogi satu ke analogi yang lain yang sejenis. Analogi berdasarkan yang relevan lebih baik daripada persamaan yang tidak relevan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Zamzam Isyandana yang akan menjelaskan tiga bab, yaitu bab 11, 12, dan 13. Oke. Bab 11 yaitu hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas yaitu adalah keyakinan manusia akan hukum kausalitas yang sudah terjadi pada zaman kuno, bahwa tidak ada satupun peristiwa terjadi secara kebetulan, melainkan semua mempunyai sebab yang mendahului. Induksi yang mendasarkan kepada aksioma sebab bila dirumuskan berbunyi tidak ada sesuatu itu disebut sebab bagi suatu akibat bila ia tidak dijumpai pada saat akibat terjadi. Tidak ada sesuatu tersebut sebab bagi suatu akibat bila ia dijumpai pada saat akibat tidak terjadi. Yaitu yang kedua, bab 12 tentang penjelasan. Penjelasan adalah sekelompok proposisi yang menerangkan suatu sifat fakta keterangan secara logis. Sifat penjelasan yaitu ada dua. Penjelasan ilmiah adalah keterangan yang dapat dibuktikan secara logis dan indrawi. Yang kedua yaitu penjelasan tidak ilmiah, yaitu penjelasan yang tidak relevan dengan permasalahan. Bukan suatu sifat fakta keterangan secara logis. Sifat penjelasan yaitu ada dua. Penjelasan ilmiah adalah keterangan yang dapat dibuktikan secara logis dan indrawi. Yang kedua yaitu penjelasan tidak ilmiah, yaitu penjelasan yang tidak relevan dengan permasalahan. Yang ketiga yaitu bab 13, yaitu menjelaskan tentang teori. Orang-orang yang hanya tertarik kepada fakta-fakta yang mengesampingkan teori diterangkan kepada mereka bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan yang nyata antara teori dan dengan fakta. Karena setiap teori merupakan keterangan dan pernyataan setiap fakta. Macam-macam teori, yaitu teori umum. Teori umum adalah teori suatu pernyataan apabila benar, yaitu akan dinyatakan benar secara universal.
Yang kedua itu teori khusus, adalah teori yang berkaitan dengan fakta-fakta partikular tertentu. Mungkin hanya ini yang bisa yang saya sampaikan, kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.